Kita lanjutkan bahasan kita tentang dzaraf. Sebelumnya sudah kita bahas tentang dzarfuz zaman, keterangan waktu. Sekarang kita akan bahas tentang dzarful makan, keterangan tempat. Kalau kemarin bahasan tentang dzarfuz zaman, katanya cukup 3, yakni qabla, inda, dan ba'da. Kali ini tentang dzarful makan ada cukup banyak. Kita tuliskan ada 12 kata yang termasuk dalam dzarful makan, keterangan tempat. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ada kesamaan antara dzarf zaman dengan dzarful makan pada harokat akhir. Oko, konya fathah, tahta, tanya fathah. Nah, sama dengan dzarfuz zaman, dzarful makan juga huruf terakhirnya pasti fathah. Dzarfuz zaman kemarin qabla la fathah, inda da fathah, ba'da danya fathah. Nah, sekarang dzarful makan juga sama. Huruf-huruf terakhir dari dzarful makan juga harus fathah. Fauqa, tahta, amama, tujaha, baina yadai. Yang ini dilihatnya kata pertamanya baina. Ini ada 2 kata, baina dengan yadai. Tetapi yang kita lihat harokat fathah itu pada kata pertama, baina. Huruf terakhirnya na, nun, fathah, baina. Sedangkan yadai ini tambahan saja. Nanti kita akan bahas tentang hal ini pada materi yang bersangkutan pada waktunya. Waro'a, A-nya juga fathah, kholfa, Fa-nya fathah, janiba, Ba-nya fathah, inda, Da-nya fathah juga, baina, Na-nya fathah, wasato, To-nya fathah, haula, La-nya fathah. Kesimpulannya, dzarfuz zaman dan dzarful makan sama-sama huruf terakhirnya harus fathah. Fathah selalu. Nah, sebelum kita merangkai dzarful makan dengan isim sesudahnya, kita akan mencoba menghafalkan kata-kata yang termasuk dalam jenis dzarful makan. Dan sebelumnya kita ingin sampaikan dulu artinya satu persatu. Fauqa artinya di atas, tetapi di atasnya tidak nempel. Kita sudah belajar huruf jar berupa ala. Ala juga artinya di atas. Kalau ala artinya adalah di atas tapi nempel. Misalnya pulpen di atas tangan. Tangan adalah yadun, pulpen adalah qalamun. Jadi al-qalamu alal yadi. Pulpen di atas tangan. Karena pulpennya nempel dengan tangan, maka pakai ala keterangannya. Sekarang kalau misalnya pulpennya tidak nempel, al-qalamu, tapi tidak nempel dengan tangan, maka bukan al-qalamu alal yadi, tetapi al-qalamu fauqal yadi. Al-qalamu fauqal yadi. Langit di atas bumi. Langit dan bumi tidak saling menempel, makanya as-sama'u fauqal ardi. Fauqa di atas. Kebalikan dari fauqa di atas adalah di bawah, tahta. Fauqa, tahta. Terus amama di depan. Ingat pengingatnya imam. Imam itu adalah orang yang di depan makmum. Jadi amama, ingat ke imam. Amama artinya di depan. Nah, amama mempunyai sinonim, yakni tujaha. Kalau amama artinya di depan, kalau tujaha artinya di hadapan. Ada lagi sinonim yang lain untuk kata amama, yakni baina yadai, yang artinya di antara 2 tangan. Maksudnya di depan tetapi sangat dekat, terjangkau oleh kedua tangan. Kalau amama di depan, meskipun di depan tapi jaraknya bisa jadi jauh. Begitupun tujaha di hadapan, jaraknya jauh dari orang yang ada di depannya. Tetapi kalau baina yadai di depan, tetapi barang yang ada di depan itu atau orang yang ada di depan itu terjangkau oleh kedua tangan. Makanya disebut dengan baina yadai. Amama di depan, tujaha di hadapan, baina yadai di depan,
tapi dekat, terjangkau oleh kedua tangan kita. Baina yadai, di depan, tapi dekat, terjangkau oleh kedua tangan. Berikutnya waro'a, di belakang. Di belakang. Waro'a mempunyai sinonim, yaitu khalfa. Jadi ingat waro'a, ingat khalfa. Terus janiba, di samping. Di samping. Baik di samping kanan maupun samping kiri. Janiba. Nah, janiba mempunyai sinonim inda. Kita ingat inda juga termasuk dzarfuz zaman, yang artinya adalah pada saat. Namun inda juga termasuk dalam dzarful makan, yang artinya adalah di sisi. Bedanya janiba dengan inda, kalau janiba di samping tetapi bisa jadi jauh posisi jaraknya antara saya dengan sesuatu yang di samping saya, itu kalau janiba itu jaraknya bisa jadi jauh. Tetapi kalau inda di samping tetapi sangat dekat posisinya, di sebelah. Maka mudahnya menerjemahkan inda artinya adalah di sebelah dan posisinya dekat. Di sebelah dan posisinya dekat. Kalau janiba di samping tapi agak jauh, sedangkan inda di samping tetapi dekat atau diterjemahkan dengan di sebelah. Itu inda. Berikutnya wasato. Wasato artinya di tengah-tengah. Ada ruangan, terus di tengah-tengah itu maka bahasa Arabnya wasato. Wasato, di tengah. Terakhir, haula, artinya di sekitar. Haula, di sekitar. Nah, itu arti masing-masing. Nah, sekarang kita coba hafalkan terlebih dahulu. Saya bantu dengan menggunakan kinestetik, gerakan tangan, dan menggunakan logika ruang. Silakan lihat di papan tulis kata-kata yang termasuk dalam dzarful makan. Sambil juga lihat, perhatikan gerakan tangan saya. Saya akan menyebutkan secara berurutan sesuai dengan yang ada di papan tulis ini. Fauqo, tahta, amama, tujha, terus sampai selesai. Dan saya akan sebut dengan gerakan tangan. Silakan perhatikan. Fauqo, tahta. Fauqo, tahta. Fauqo di atas, tahta di bawah. Saya ulangi. Fauqo, tahta. Terus amama, di depan. Amama, ingat imam. Amama. Terus tujaha, di hadapan. Di hadapan wajah kita. Tujaha. Amama, tujaha. Terus baina yadai, di antara dua tangan. Di depan tapi dekat. Kita ulangi dari awal. Fauqo, tahta, amama, tujaha, baina yadai. Sambil perhatikan gerakan tangan saya dan nanti bisa diikuti. Kita ulangi. Fauqo, tahta, amama, tujaha, baina yadai. Ulangi lagi. Fauqo, tahta, amama, tujaha, baina yadai. Sudah 5. Berikutnya ke belakang. Waro'a. Waro'a. Lalu khalfa 2 kali. Waro'a, khalfa. Waro'a, khalfa. Kita ulangi dari awal. Fauqo, tahta, amama, tujaha, baina yadai, waro'a, khalfa. Ulangi lagi. Fauqo, tahta, amama, tujaha, baina yadai, waro'a, khalfa. Silakan ikuti gerakan tangan saya sambil menghafal bareng-bareng. Fauqo, tahta, amama, tujaha, baina yadai, waro'a, khalfa. Baru 7. Kita lanjutkan. Janiba, inda, baina, wasato, haula. Perhatikan gerakannya. Janiba, inda, janiba, inda. Janiba di samping tapi agak jauh. Inda di sebelah, berarti dekat. Janiba, inda. Dari awal. Fauqo, tahta, amama, tujaha,
baina yadai waro'a khalfa janiba inda. Ulangi lagi. Fauqa tahta amama tujaha baina yadai waro'a khalfa janiba inda. Berikutnya baina, di antara. Baina, di antara. Baina, di antara. Kita ulangi dari awal. Fauqa tahta amama tujaha baina yadai waro'a khalfa janiba inda baina. Sedikit lagi. Wasato, di tengah. Gerakan tangannya perhatikan, di tengah. Wasato, wasato, baina, wasato, baina, wasato. Terakhir, haula, di sekitar. Haula, di sekitar. Baina, wasato, haula. Sekarang kita coba hafalkan semua dhorob makan yang 12 ini dari awal. Ikuti gerakan tangan saya untuk membantu proses percepatan dalam menghafal. Fauqa tahta amama tujaha baina yadai waro'a khalfa janiba inda baina wasato haula. Terakhir sekali lagi. Fauqa tahta amama tujaha baina yadai waro'a khalfa janiba inda baina wasato haula, dan begitu seterusnya. Silakan dihafal berulang-ulang sampai hafal. Ikuti gerakan seperti yang tadi sudah kita praktekkan. Insya Allah dengan gerakan tadi akan terbantu mengingat dan menghafal 12 dhorob makan yang tadi kita pelajari. Adapun contoh merangkai dhorob makan ini dengan sebuah kata gampang saja. Misalnya fauqa al-ardi, di atas bumi. Ardun adalah bumi. Karena fauqa adalah dhorob, maka kata setelah dhorob juga sama dengan majrur. Harokat akhirnya harus kasroh. Al-ardu diawali oleh fauqa, maka menjadi fauqal ardi. Al-baitu diawali fauqa, fauqal baiti. As-sama'u diawali oleh tahta, tahtas samai, di bawah langit, dan seterusnya. Adapun kalau kita sempurnakan dalam kalimat, misalnya langit di atas bumi, as-sama'u fauqal ardi. Nah, itulah bahasan tentang dzarful makan. Kata-kata apa saja yang termasuk dalam kategori dzarful makan, juga cara menghafalnya, dan sekaligus contoh penggabungan dzarf makan dengan kata, sekaligus juga contoh kalimat yang sempurna yang terbuat dari mubtada dan khobarnya terbuat dari dzarf makan dengan kata sesudah dzarf makan. Demikian ma'an najah.